Wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, yang kami hormati Ibu Kiki Niken Saputri selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Selamat datang Bapak Ibu dan selamat bergabung dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, yaitu kita berada pada program workshop virtual dengan tajuk pembuatan lembar kerja interaktif dengan live worksheet. Tentunya masih bersama dengan saya, Melisa Ajeng, yang akan membersamai Bapak Ibu hingga akhir kegiatan diskusi interaktif melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Tidak terasa nggih Bapak Ibu, ternyata kita sudah berada di akhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Akan tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nih, karena Bapak Ibu juga masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, yang mana nantinya Ibu Kiki pun juga akan merespon segala kendala yang Bapak Ibu alami, begitu tentunya. Dan terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu, di tim kami nantinya akan mempersiapkan segala bentuk administrasinya dan akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi, kemudian administrasi yang ada. Nantinya akan segera kami kirimkan. Yang terpenting Bapak Ibu masih tetap stay di WhatsApp group. Begitu. Dan harapan dari kami, Bapak Ibu tetap semangat dan walaupun tidak ada tugas begitu, kami berharap Bapak Ibu bisa mempraktekannya, Bapak Ibu bisa menghasilkan output berupa lembar kerja interaktif dengan menggunakan live worksheet. Dan tentunya Bapak Ibu masih dibersamai dengan Ibu Kiki Niken Saputri SPDGR yang merupakan guru berprestasi dan juga beliau merupakan duta teknologi. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu untuk bertanya secara detail terkait pembuatan lembar kerja interaktif ini bersama dengan Ibu Kiki tentunya yang akan menanggapi Bapak Ibu, yang akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu jika terdapat kendala begitu. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi begitu Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Ibu Kiki. Mungkin kami silahkan kepada Ibu Kiki. Selamat malam Ibu Kiki. Selamat malam, Mbak Mailisa. Alhamdulillah. Gimana Bung? Masih tetap semangat nggih, Bu, untuk membersamai Bapak Ibu? Harus tetap semangat, Mbak Mailisa. Saya lihat tadi masih banyak yang belum bergabung karena sepertinya linknya Bapak Ibu belum tahu, Mbak Mailisa, kalau sama link Zoom-nya. Oke, baik Bu Kiki. Eh, Mungkin nanti saya akan langsung forward untuk linknya. Oke, jika Ibu Kiki sudah siap dan semangat tentunya, kami silakan kepada Ibu Kiki untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Siap. Terima kasih, Mbak Mailisa yang cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat, mulai dari wilayah barat sampai wilayah timur ya tentunya. Saya lihat partisipannya masih 30 ya, sambil kita menunggu. Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Hari ketiga ini agendanya kita akan belajar tentang workbooks. Dan seharusnya ada Bapak Ibu yang misalkan nanti mau menunjukkan karya, itu diperbolehkan ya. Nanti kita diskusi bersama juga tentang praktek yang telah Bapak Ibu lakukan mulai dari registrasi sampai Bapak Ibu membuat live worksheets-nya mandiri. Tadi saya lihat sedikit ada pernyataan bahwa ada materinya sepertinya ribet ya. Ya kalau memang dilihat hanya sekilas sepertinya bakal ribet Bapak Ibu ya. Tapi jika nanti Bapak Ibu sudah berlatih ya mulai mencoba, itu tidak akan seribet yang difikirkan. Karena menunya itu sangat simpel, tinggal ngeklik hanya satu menu saja, nanti tinggal memasukkan petunjuk-petunjuk yang sudah saya berikan di tutorial materi. Dan untuk hari ini Bapak Ibu, saya sudah kirimkan juga di Drive. Saya tambahkan lagi untuk tutorial, jadi untuk mempermudah Bapak Ibu peserta yang hadir di Guru Inspiratif Indonesia,
terkait tentang bagaimana nanti kita membuat workbooks-nya. Jadi workbooks itu kumpulan dari worksheet atau lembar kerja yang sudah kita buat, maupun kita ambil lembar kerjanya dari karya guru lain yang sudah dipublish. Selanjutnya nanti kita juga akan belajar Bapak Ibu tentang bagaimana nanti siswa untuk bergabung. Jadi di live worksheet itu Bapak Ibu juga bisa membuat grup untuk siswa atau grup kelas sehingga nanti mempermudahkan guru untuk mengumpulkan nilai-nilai siswa. Baik, tak harus menunggu lama ya. Nanti yang baru menyusul silahkan mengikuti step by step-nya. Bisa, kalau bingung Bapak Ibu ya, saya sarankan nanti setelah melihat ini ikuti aja dulu. Setelah itu nanti tolong diulangi rekaman yang mulai hari pertama sampai hari kedua ya. Kalau memang masih baru mengikuti di hari ketiga, insya Allah akan cepat, akan langsung bisa Bapak Ibu ya. Tidak pakai hitungan hari, hitungan jam aja Bapak Ibu sudah bisa karena tidak ribet, tidak pakai coding. Baik, ini materi yang sudah saya share Bapak Ibu grup, di link Drive. Sebentar. Oke. Jadi di materi ini Bapak Ibu saya sudah memberikan tutorial untuk membuat workbooks. Mulai dari bagaimana juru membuat workbooks, nanti kita akan beralih ke dashboard ya di halaman utama. Kemudian nanti caranya kita harus memilih workbooks-nya langsung. Ini gambaran sekilas saja, jadi materinya saya percepat ini. Nanti tinggal kita tutorial ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk membuat workbooks, langkah-langkahnya ini sudah ada semua Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti boleh langsung dibaca saja atau boleh mengulangi tutorial yang ada di Zoom. Nah, nanti kita juga akan mencoba memasukkan worksheet yang sudah tersedia tanpa perlu kita membuat lagi, serta kita juga belajar tentang memasukkan worksheet ke workbooks dari hasil karya kita sendiri, atau nanti bisa dikombinasi karya kita dengan karya Bapak Ibu guru lain yang terpublish. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan belajar membuat grup siswa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang nanti sudah terbiasa menggunakan live worksheet, tentunya akan membutuhkan grup khusus ya yang mempermudah Bapak Ibu untuk mengirimkan lembar kegiatan tanpa harus mengirim link. Kemudian kita nanti juga ada tambahan untuk bagaimana cara menginvite siswa, di mana untuk tampilan yang sekarang Pak Ibu berbeda dengan tampilan yang lalu. Kalau yang dulu itu kita bisa sekedar mengirim password, jadi kita mendaftarkan siswa secara langsung di grup tersebut dan siswa mendapatkan kode tertentu sehingga siswa tidak perlu mendaftar. Itu kalau yang dulu. Tapi kalau untuk yang sekarang, laman baru, siswa memang diwajibkan untuk mendaftar jika Bapak Ibu membuatkan grup khusus untuk siswa. Jika ingin tidak ribet, maka memakai cara yang seperti kedua, kita tinggal share link. Gitu saja ya. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana siswa itu mendaftar ke live worksheet yang sebenarnya Bapak Ibu langkah-langkahnya itu sama dengan cara guru mendaftar. Yang berbeda itu ada di bagian jenis akun. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu melakukan registrasinya memilih menjadi guru, maka nanti murid akan diarahkan sebagai murid dan Bapak Ibu nanti akan memberikan kode grup. Jadi murid tidak hanya sekedar mendaftar, tetapi mendapatkan arahan untuk memasukkan kode grup yang sudah di-share oleh guru. Materinya tertutup layar hitam. Oke, ini ya. Baik. Sepertinya tertutup ininya Zoom nih Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu kita juga akan bahas tentang
Ah, ini jangan terlewat ya. Seperti waktu tadi di W Group ada yang menyampaikan bahwa ada beberapa guru yang sudah registrasi, tapi ketika login tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Dila presenternya ditutup dulu Bu Kiki. Bentar ya. Bentar, sebentar. Oh, berarti ininya belum ketutup dari tadi ya. Mohon maaf, mohon maaf. Biasanya langsung bisa nih. Sampai sini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nah, ini tadi saya kembali ke cara siswa mendaftar ke live worksheet Bapak Ibu ya. Setelah mendaftar seperti biasa, maka nanti diarahkan siswa itu untuk mengecek emailnya yang tadinya didaftarkan. Untuk apa? Untuk melakukan konfirmasi atau validasi bahwa benar siswa tersebut sudah melakukan eh, registrasi live worksheet. Oke, saya sambil lihat ini ya. Nah, Bapak Ibu yang kemarin masih terkendala untuk registrasi, maka ada kemungkinan Bapak Ibu itu belum melihat di Gmail, ya. Belum melihat Gmail emailnya sehingga Bapak Ibu belum bisa login. Nah, bagi yang sudah mendaftar registrasi segera cek emailnya, kemudian nanti diklik balasan yang dari live worksheet. Bagi Bapak Ibu yang kemarin juga terkendala, mengapa kok namanya tidak bisa dipakai? Itu karena kemungkinan sudah digunakan oleh orang lain yang namanya sama, username-nya sama. Atau kalau tidak kemungkinan juga emailnya sudah pernah didaftarkan ke sini sehingga terdeteksi bahwa ada email yang sama atau akunnya ganda sehingga Bapak Ibu diarahkan untuk membuat email lain untuk didaftarkan di live worksheet ini. Selain itu, nanti Bapak Ibu, kita juga akan belajar bagaimana cara menugaskan workbooks ini atau buku kerja ini kepada siswa tanpa kita mengirimkan link jika langkah-langkah sebelumnya sudah dilakukan. Nah, my workbook siswanya nanti juga akan ditampilkan seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan tutorial. Sebelum saya tutorial nih, saya pengen tahu saat ini Bapak Ibu yang hadir di virtual meeting kita atau Zoom kita ini sudah sampai mana ya? Apakah sudah sampai registrasi atau sudah sampai mencoba live worksheet-nya? Silahkan diketikkan di kolom komentar ya, agar saya tahu sekarang bagaimana progres Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah registrasi saja tapi belum mencoba untuk membuat live worksheet-nya, atau masih ada juga Bapak Ibu yang terkendala dalam hal registrasi. Oke, ada yang sampai add worksheet, ada yang sudah baru registrasi, sudah membuat live worksheet, alhamdulillah. Sambil kita menunggu teman yang lainnya, Bapak Ibu, jadi di Drive saya sudah berikan contoh. Oke. Di Drive-nya saya sudah berikan contoh template ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini bisa unduh template-nya. Jadi template yang kemarin saya buat tutorial itu sudah saya sediakan di sini. Sebagai bahan belajar, Bapak Ibu bisa gunakan dulu ini. Selanjutnya saya juga berikan rekaman suara petunjuk guru agar mempermudahkan Bapak Ibu juga untuk mengikuti langkah-langkah dalam hal mencoba terkait menu MP3 ya. Oke, baru registrasi, sudah membuat. Baru registrasi karena padat kegiatan dengan tugas. Oke, semoga Bapak Ibu yang masih banyak kegiatan diberikan kesehatan terus ya, sehingga kita bisa terus belajar, mencoba hal yang baru. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih baru registrasi, eh, mohon untuk hari ini Bapak Ibu ikuti dulu ya. Kita akan bertambah levelnya ke workbooks.
Jadi sudah tidak membahas bagaimana cara membuat worksheet. Bapak Ibu yang nantinya ingin, bukan ingin ya, mempelajari lebih dalam tentang worksheet, tutorialnya ada di materi kedua ya Bapak Ibu ya. Dan misalkan kalau melihat rekaman Zoom terlalu ribet, terlalu lama, maka Bapak Ibu bisa lihat langsung materi yang sudah saya berikan di Drive ya. Ini materi hari pertama, hari kedua, dan ini hari yang ketiga untuk hari ini. Baik, kita langsung saja ke live worksheet-nya Bapak Ibu. Kita ketik ya live worksheet dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita simak. Oh, kita simak. Saya gara-gara lihat lihat komentar ini ya. Kita login dulu ya. Saya sudah login ini ternyata Bapak Ibu. Kita masuk ke My Dashboard. Nah, Bapak Ibu yang kemarin sudah diganti bahasa Indonesianya siapa nih? Yang sudah menyeting Chrome-nya, setting Chrome-nya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Jadi saya ulangi, kemarin sudah saya sampaikan sedikit ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin, di sini ada tampilannya Google Translate ya. Di bagian atas ini saya ada apa ya, menu Google Translate-nya. Maka di sini diklik ya titik 3 di bagian kanan. Duduk. Lah kok ngeprint ini? Bentar. Kepencet ya Bapak Ibu ya. Batal. Oke. Diklik titik 3 ini, kemudian cari di setelan. Nah, di setelan ini Bapak Ibu langsung ke arah bahasa. Kemudian Bapak Ibu pilih ya, tambahkan bahasa. Bentar. Tambahkan bahasa di sini, pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian nanti jangan lupa untuk dicentang ya Bapak Ibu ya. Nanti otomatis Bapak Ibu akan dipermudah oleh Chrome si Google ini. Ketika ada web yang berbahasa Inggris, nanti Bapak Ibu akan dipermudahkan untuk mengganti bahasa dalam bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, kita lanjut. Oke, kalau kemarin kita sudah berlayar di My Worksheets ya. Berlayar di sini nih. Nih. Sekarang kita hempaskan dulu worksheet, kita menuju ke workbooks. Oke. Nah, jadi workbooks itu seperti buku, di mana buku ini kumpulan dari worksheet yang sudah atau siap kita untuk pakai. Nah, workbook ini, Bapak Ibu, ini mempermudahkan siswa untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran secara interaktif melalui jaringan. Oke, bagaimana kita menambahkannya? Saya akan mulai lebih awal. Dari awal maksudnya, ini kita langkah pertama harus add workbook ya. Kita add workbook. Misalkan gini, saya belum punya ya nih tentang live worksheet. Apakah saya bisa membuat workbook? Bisa, Bapak Ibu. Bisa sekali. Nanti kita akan contohkan bagaimana cara. Nih, misalkan label. Labelnya kita beri nama kita misalkan ya. Atau kelas matematika. Ya, kelas jangan kelas apa ya? Kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Kelas 6 ini kalau jenjang SD, kalau jenjang SMP guru mapel bisa diberi tambahan kelas matematika. Kalau dia paralel, boleh tuh diberi matematika A, kelas IPA B, IPA B, IPA 1, IPA 2 biasanya gitu ya. Oke, saya kelas 6 atau kelas 5A gitu biar mudah ya. Add media ini untuk cover buku, Bapak Ibu ya. Cover buku ini Bapak Ibu juga bisa
gunakan Canva untuk mempermudah. Nah, di sini sudah ada punya saya ya. Kalau belum ada, maka nanti dipilih file. Pilih file itu berarti kita nyari template-nya, tentunya harus ada dulu ya Bapak Ibu, ya harus disiapkan. Kalau misalkan saya bisanya pakai Word, boleh, tapi dijadikan PDF dulu atau dijadikan foto dulu ya, JPG. Oke, mana ya punya saya? Nah, kita cari dulu atau saya pakai yang sudah ada aja ya. Ini kita pakai, tinggal kita centang, kemudian kita insert selected. Nah, kita pakai sampai muncul seperti ini ya covernya Bapak Ibu. Sampul bukunya sudah nampak. Sekarang kita isi datanya. Yang apa toh bahasanya kok kayak gini ya, bingung. Maka kalau pakai slide kita tinggal ngeklik Bapak Ibu dari bahasa Inggris bahasa Indonesia seperti ini. Otomatis nanti live worksheet yang berbaris ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Bagikan dengan guru dari sekolah Anda. Nah, misalkan di sekolah Bapak Ibu, sekolahnya itu kelasnya paralel dan Bapak Ibu membutuhkan partner ya, partner untuk bisa sama nih membuat worksheet, itu bisa dibagikan. Bagikan buku dengan buku kerja dengan sekolah. Kemudian jumlah pelanggannya di sini. Kemarin ada yang tanya, latihannya bisa nggak dipakai lebih satu kali? Atau siswa bisa nggak setelah mencoba terus berlatih lagi melakukan remedial? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan berapa kali peserta itu mencoba berlatih menggunakan lembar kerja tersebut. Misalkan 3 kali, maksimal 3 kali, kita klik 3 kali. Kemudian saya ingin menerima pemberitahuan. Maksudnya ketika siswa itu sudah melakukan kegiatan di lembar kegiatan box-nya, maka kita akan mendapatkan pemberitahuan baik itu dari email maupun dari notifikasi yang ada di live worksheet. Tapi biasanya langsung dari email, yang paling cepat dari email ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu diusahakan email yang terdaftar di sini di HP Bapak Ibu juga sudah terpaut emailnya, sehingga kalau ada email masuk, notifikasinya langsung terbaca di HP. Nah, ini kita klik saja ketika siswa mengklik selesai ya. Baru Bapak Ibu dapat pemberitahuan. Jika kita klik ini, maka siswa belum selesai, masih disimpan untuk nanti, kita juga dapat pemberitahuan. Itu terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita klik ketika klik. Pengulangan latihan. Nah, pengulangan latihan ini Bapak Ibu bisa pilih halaman penuh atau hanya kesalahannya saja yang diulangi. Kalau saya lebih senang jika siswa mengulanginya halaman penuh, sembari mereka juga mengulang materi yang mereka sudah bisa, mereka tetap ingat atau tetap hafal. Opsi penilaian. Nah, opsi penilaiannya bisa jangan tampilkan nilai, bisa tampilkan nilai tanpa desimal, jadi rentangnya misalkan 1 sampai 10, ya berarti 7 gitu, atau 8 aja. Atau kita juga bisa beri nih desimalnya. Atau beri teks khusus ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menilai secara kuantitatif, ya pengennya secara kualitatif, maka bisa Bapak Ibu beri kriteria seperti ini ya. Jadi misalkan tidak dalam berbentuk angka, anak-anak bisa mendapatkan penilaian berupa kata-kata ya Bapak Ibu yang sesuai levelnya, sesuai banyak tidaknya dia salah atau banyak tidaknya dia benar. Oke, saya pilih ini desimal. Kemudian, nah ini kita atur. Tambahkan tombol tunjukkan jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan latihan. Ya, ini sesuai sebenarnya sesuai dengan keinginan Bu ya, tujuan Bapak Ibu.
Misalkan siswa itu ingin Bapak Ibu perlihatkan, tunjukkan jawaban yang benar, silahkan. Namun saya arahkan tidak diklik. Kenapa? Berarti kalau anak-anak sudah tahu jawaban benar, nanti ketika mengulangi satu kali, ah, kedua kalinya dia langsung benar. Ya kan? Berarti tidak ada proses berpikir lebih untuk mencari jawaban yang lebih benar dari jawaban sebelumnya. Karena dia tinggal melihat, oh ini benar, nanti diberi sama dia, oh yang ini, gitu. Nah, lebih baik ini yang ditentang, abaikan tanda baca, abaikan huruf kapital, sehingga ketika nanti anak itu menulis huruf besar kecil, tidak akan ada masalah. Ya, abaikan juga aksen. Kemudian kita klik menyimpan. Menyimpan, nah misalkan, sudah jadi belum? Misalkan ini hilang ya Bapak Ibu ya, mungkin kita terlalu lama, maka kita klik aja lagi, kita ulangi lagi sampai dia muncul, barulah kita save. Oke, selesai ya Bapak Ibu, workbook kita selesai. Kalau kita buka, apakah ada? Oh, tentu kosong karena kita belum menautkan worksheet. Oke. Nah, sekarang kita akan menautkan worksheet-nya di buku di workbook-nya kelas 5A. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu lihat menu atas, atau kita boleh kembali ke dashboard kalau ingin tidak bingung ya, ke dashboard, kita pilih yang atas worksheet. Jangan my worksheet. Kalau my worksheet berarti worksheet kita sendiri ya. Kalau worksheet berarti itu bergabung akan tampil live worksheet-nya para guru-guru lain yang sudah dipublish. Nah, sekarang kita search. Kita nyoba bahasa Indonesia nih. Umurnya silakan ditentukan sesuai jenjangnya Bapak Ibu ya. Misalkan umur 11. Bahasa, kita klik, kita cari bahasa Indonesia. Nah, langsung ketemu ya. Tapi perlu dicek dulu kok kayaknya enggak. Nah, sebentar. Ini tadi bahasa Indonesianya belum. Oke, kita ulangi saja. Language-nya bahasa Indonesia betul, kita aplikasikan. Nah, nanti ketemu lah ini Bapak Ibu. Ketemu ya. Ketemu sudah banyak sekali, tinggal Bapak Ibu yang milih. Kita buka ini contohnya. Kita klik yang kita rasa ingin lihat. Nah, ternyata ketemu ulangan ya. Ini contoh ulangan tema 2 kelas 6. Berarti dia masih kurikulum 2013 K13. Ternyata di sini gurunya menggunakan soal yang sudah jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi ulangan yang sudah Bapak Ibu ketik di Word itu juga bisa langsung dimasukkan ke live worksheet. Kemudian tinggal diberi perintah yang search ya. Berarti memilih kok search, select ya. Memilih salah satu jawaban. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau yang isian singkat berarti text file seperti yang kemarin. Tinggal klik text file, kemudian kotaknya digeser ke sini tanpa rumus, ya kan? Tinggal setting. Nah, ini kita masukkan nanti ke workbooks kita. Gimana ya? Kita arahkan ke atas, Bapak Ibu. Ke atas sampai ketemu ini. Nih, atasnya iklan ya ini. Nih kita add to my workbooks. Kita klik add to my workbooks. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita, nah ini, choose workbooks ya. Kita pilih workbooks mana yang akan dimasuki oleh live worksheet ini. Kita masukkan ke kelas 5A misalkan ya. Hidden ini berarti disimpan tetapi masih disembunyikan. Jadi ketika kita sudah ngeklik ini nih, kita klik,
maka siswa yang sudah ada di grup kita itu masih belum melihat sebelum kita hilangkan ini, ya. Jadi launchingnya itu nunggu kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kehendaki biar dah buat anak-anak latihan, nggak apa-apa. Maka kita nggak perlu sembunyikan, kita langsung klik add worksheet. Nah, apakah sudah masuk? Kita lihat. Nah, masuk Bapak Ibu ya. Masuk, bisa kita gunakan. Nih, kita buka preview. Oke, sudah ya masuk ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau ingin menambahkan yang lebih banyak lagi? Caranya sama, tinggal diulangi, ketik klik worksheet, kemudian nanti add to workbooks gitu. Tinggal kita pilih workbooks yang mana. Kemudian bagaimana caranya kita untuk memasukkan worksheet kita ya yang sudah kita buat ke dalam workbooks ya. Logikanya kita harus masuk ke my apa ini? My worksheet ya Bapak Ibu. Bukan ke worksheet lagi, tetapi ke my worksheet. Kita ke dashboard, kita kembali aja biar nggak bingung. Kemudian kita pilih my worksheet di bagian create. Nah, di sini kita klik punya worksheet kita yang sudah dibuat kemarin. Kemudian nih, terus di mana menunya kok nggak ada? Kita ke atas. Oke. Nah, kita klik add to my workbook. Kemudian caranya sama seperti tadi. Choose workbooks. Kita pilih, taruh workbooks yang mana. Oh, yang kelas 5A. Oke, kita add worksheet to selected workbooks. Nah, selesai. Ini sudah 2 live worksheet yang sudah kita gunakan atau kita masukkan workbook. Apakah bisa dimasukkan lagi worksheet-nya? Tentu bisa ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu apakah bisa mengikuti? Kalau bisa, nanti kita bisa langsung bagaimana caranya untuk memasukkan atau membuat grup siswa. Oke ya. Aman? Kalau aman kasih jempol dong. Kalau aman Bapak Ibu. Kalau misalkan masih banyak hambatan, nanti bisa di-spill dikit-dikit lagi ya. Sepertinya aman. Di kolom komentar aman. Oke. Saya sambil melihat-lihat ya. Semoga aman semua. Nah, selanjutnya kita akan bikin kelas. Oke. Atau kita lihat my student. Kita lihat dulu ya, my class. Kita klik my class. Nah, my class ini kita bikin grup Bapak Ibu. Grup apa? Grup kelas. Misalkan, nah biar mempermudah Bapak Ibu kita pakai translate. Biar nggak bingung Bapak Ibunya ya. Langkah pertama, jadi tadi kita kembali aja ke dashboard, kita cari yang my class. Oke, saya sambil lihat, oh udah ada jempol. Ya, jempol, jempol, jempol. Oke, baik, berarti aman, tidak terlalu cepat ya. Kita akan membuat grup, misalkan tambahkan grup Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan grup dengan judul kelas kita. Tadi kelas 5A, maka kita ketik kelas 5A. Kita simpan. Oke, maka sudah muncul kelas 5A. Ya. Kemudian kita lihat kelas 5A kosong karena belum ada siswa yang bergabung atau belum ada siswa yang mendaftar memakai kode kelas kita ya. You don't have registered. Oke. Terus bagaimana caranya? Caranya kita bisa langsung share kode ini ke siswa ya.
Kalau link nggak bisa, jadi kita langsung ambil dari sini, kita copy, kita kirimkan kepada siswa. Atau lewat yang tadi juga bisa, sini ke grup result, di sini diklik invite student, ya, invite student. Nah, di sini tinggal kita salin kodenya, kode kelas. Oke. Kalau kode kelas ini sudah kita salin, kita harus mengarahkan siswa untuk mendaftar. Kalau dulu kita nggak usah mendaftarkan, kalau dulu siswa tampilan yang live worksheet dulu itu didaftarkan oleh guru, nanti tinggal masuk menggunakan kode yang guru beri. Kalau sekarang siswa harus daftar langsung, Bapak Ibu ya. Coba saya akan mensimulasikan bagaimana siswa itu mendaftar. Bentar. Saya pakai salah satu akun siswa saya. Oke. Apakah beralih? Bentar. Ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini saya sudah masuk ke akun siswa. Kita klik worksheet. Ini akun siswa yang tadi sudah saya coba daftarkan. Karena memang jujurly untuk tahun yang ini kami masih belum bisa menggabungkan siswa kami karena masih progres. Ya, jadi siswa pengenalan akun belajar ID ini sudah pada tahap penggunaan akun belajar ID di Chromebook, tinggal kami nanti arahkan ke live worksheet. Ya, kalau tahun lalu sudah ada grupnya, grup kelas dan siswa sudah pernah masuk juga, sudah menggunakan live worksheet dengan nyaman. Ini mulai ajaran baru, jadi perlu membangun lagi dasaran fondasi teknologi, pengenalan teknologi bagi siswa. Terutama kalau SD kan agak susah ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sini sebagai siswa. Nah, ini saya logout dulu. Kita login Bapak Ibu. Oh, login. Kita sign up dulu karena pura-puranya ini kan belum belum sign up nih anaknya. Nah, ini bedanya. Setelah sign up, yang diklik bukan teacher, tapi student. Grup kodenya kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu emailnya dituliskan, username-nya juga ditulis dengan huruf semua tanpa spasi. Password silakan diisi, konfirmasi password. Jadi passwordnya dengan konfirmasi password harus sama. Full name, nama lengkap siswa, kemudian birthday, jadi silakan disesuaikan dengan tanggal lahir siswa, bukan tanggal lahir Bapak Ibu ya. Kemudian country-nya yang Indonesia, Indonesia. Nah, setelah itu ini dicentang, ini dicentang. I'm not a robot. Barulah nanti, nah kalau seperti ini, oh ada seperti ini, maka Bapak Ibu pilih select all image with motorcycle. Maka dipilih yang motorcycle. Sebagai pembuktian kita bukan robot. Nah, setelah itu create new account. Oke. Kalau sudah, kita cek email Bapak Ibu. Arahkan siswa untuk cek email. Kita new tab. Ini ada Gmail, bisa langsung. Kemudian kita cari email dari Live Worksheet. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah mendaftar belum bisa masuk, silakan cek emailnya. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, akan diarahkan untuk mengklik email live worksheet ya melalui link yang sudah diberikan. Nih. Oke. Ya ini apa? You have tried to use. Ini karena sudah login yang tadi ya, jadi terbaca double. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya.
Sudah selesai. Hmm, kita kembali ke workbooks kita. Oke. Bentar. Stop dulu. Share screen. Nah, nih Bapak Ibu ya. Kemudian kita arahkan sebentar. Ini sudah. Nah, kita lihat di semua murid. Kita cek dulu. Si Ulfa ini ternyata sudah ada. Jadi kita tinggal ngeklik dia mau dimasukkan ke workbooks mana. Nah, saat ini si Ulfa tadi sudah dimasukkan ke workbooks 5 atau kelas di grup kelas 5 ini. Nah, misalkan ada kendala siswa lupa password, Bapak Ibu bisa edit passwordnya lewat sunting ini untuk merubah kata sandi ya. Jadi kalau siswa gampang lupa bisa ditaruh di sini. Oke. Nah, kita cek workbooks kita Bapak Ibu. Tetapkan buku kerja untuk siswa. Nah, tadi kan ada kelas 5A yang baru, ya kan? Di sini si Ulfa ini sudah masuk di kelas 5 yang saya buat di awal. Tapi caranya sama aja. Jadi ketika ada siswa yang mendaftar, nanti di sini akan terbaca, sehingga kita centang saja Bapak Ibu ya. Misalkan si Ulfa mau dimasukkan ke workbooks yang kelas 5A, maka tinggal ditaruh di sini Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok Ulfa ini tidak masuk lagi ke sini? Karena di awal sudah dimasukkan ke kelas 5 biasa, bukan kelas 5A. Sekarang saya naikkan Ulfa ke workbooks yang kelas 5A. Oke. Kita simpan perubahan. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, di workbooks kita nanti, kita ke workbooks. Kita klik 5A ini nanti sudah dapat dikerjakan oleh siswa yang kita invite atau bergabung di dalam kelas kita. Ya, siswa akan melihat seperti ini, Bapak Ibu. Bentar, saya share. Ini. Nah, sebentar, student ya. Worksheet kita lihat. Hmm, kita belum sign up. Sign up-nya sudah. Oh, login. Kalau mau masuk lagi login ya. Ulfa. Oke. Oke. I'm not robot. Kita login si Ulfa ini sebagai siswa. Nah, di siswa ini sudah tampil langsung my workbooks. Jadi tampilannya berbeda dengan guru. Nah, dia udah dimasukkan 2 workbooks Bapak Ibu. Bisa kelas 5 yang awal atau kelas 5A. Nah, ini contoh ketika siswa itu membuka workbooks-nya. Nah, dia bisa langsung mengerjakan sesuai pilihannya. Misalkan dia pilih yang ini, yang kemarin kita buka. Oh, ternyata dia sudah mengerjakan. Nilainya dia bisa lihat Bapak Ibu di sini. Ya. Rentangnya masih 10 sampai 10. Dan untuk nilai memang ini langsung sistem, kita tidak bisa melakukan penyokoring secara apa sesuai dengan keinginan kita. Hanya di sini nanti Bapak Ibu bisa misalkan melipatkan skor tertentu di nomor tertentu itu bisa Bapak Ibu. Nah, siswa di sini juga bisa misalkan mengerjakan, oh saya pengen mengerjakan ini kata sifat. Nah, maka Bapak Ibu bisa melanjut siswa bisa melanjutkan. Nah, ini seperti ini. Ini saya sembarang ya. Oke.
Nah, misalkan dari teks deskripsi tersebut terus kata yang baru pertama kali kalian dengar. Oke, ini saya skip. Anggaplah kita sudah mengerjakan finish. Kita lihat ya, kalau dia bisa nggak nilainya berapa ini? Nilainya cuma 1/10 Bapak Ibu ya. 1/10 karena nggak niat ngerjakan. Ini untuk siswa mengerjakan. Nah, misalkan dia mau mengerjakan yang pertama belum dikerjakan. Kita coba nanya Ulfa kelas 5. Ah, 5 absen 32. Kerjakan. Ini bentuk KPK ya. KPK FPB. Ini kita bagi 2 dapat 4. Ini dapat 6. Betul ya Bapak Ibu ya. 2, ini 2, ini 3. Ini 2, 1, oh, 1, 3. 3, 1, 1 gitu kan. Nah, KPK-nya otomatis anak-anak kan harus melihat sisi yang sebelah sini. Wes banyak ya. Anggaplah kita finish. Coba bisa 0 pasti jawabannya. Ya kan? 0 karena ini aja belum selesai, ini di warna merah-merah semua. Belum diselesaikan. Tidak ada yang benar sama sekali. Kan? Nah, kalau ingin ganti, mengulang, mengulang bisa repeat exercise. Repeat tadi 3 kali kan ya. Kita sudah setting sebanyak 3 kali, maka bisa berlatihnya hanya sampai 3 kali. Nah, sudah. Ini tampilan siswa kelas 5. Kita kembali ke tampilan si guru. Oke, tampilan guru berarti di sini. Kita share. Nah, ini tampilan guru Bapak Ibu ya. Kita remote notifikasi enggak? Harusnya ada notifikasi ya. Nah, ini. Dan notifikasi menyampaikan bahwa nilai ulfa segini nih. 1,4, 9,5 ini kalau ada komanya. Nah, dari sini tadi Bapak Ibu sebenarnya kita juga mendapatkan email. Coba ya kita lihat apakah benar dapat email. Hmm, Gmail. Harusnya dapat ya. Harusnya. Kita akan lihat apakah ada. Mas Ding. Oke. Masih loading ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke My Books kita. Kita cek. Nih. Kita cek yang kelas 5 tadi. Nah, di pack ini tentunya sudah nggak ada. Kita akan cek di siswa. Bentar. Mana ya? Oh, di muridku, Bapak Ibu. Mohon maaf, di muridku. Ini kan di workbooks. Diklik di muridku atau My Student. Nah, ini. Yang ini kita lihat semua murid atau hasil kelompok dulu. Kita cek. Nah, ini punyanya Ulfa langsung muncul nilai-nilainya si Ulfa. Kemudian kalau kita buka semua murid, kalau muridnya sudah banyak, tentunya di sini pun juga akan nampak ya, Bapak Ibu. Hasilnya berada di sini. Nah, nanti untuk hasil nilai itu kita bisa ekspor sebagai CSV. Oke. Nilainya pun akan tampil ya Bapak Ibu, nilainya tampil di CSV ini. Jadi nanti kita bisa menganalisis juga melalui Excel yang sudah kita ekspor tapi dalam bentuk CSV seperti itu. Nah, ini kayaknya nggak update ya Bapak Ibu.
Kalau misalkan tidak dapat email seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung cek saja di akunnya Live Worksheet. Nah, ini untuk pembuatan atau mengumpulkan nilai lewat workbooks ya Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu nggak mau ribet, saya nggak, karena mungkin kemungkinan menggunakan ini terlalu banyak grup. Misalkan Bapak Ibu guru matematika kelas SMP kelas 1, 2, 3. Kelas 1 saja sudah A, B, C, D, F, G, H ya, terlalu banyak misalkan. Maka Bapak Ibu bisa nyoba, tetapi akan lebih ribet kalau Bapak Ibu tidak menggunakan grup. Jika Bapak Ibu hanya sekedar ngirim link nih, seperti ini, otomatis nanti akan menjadi satu hasilnya ya, hasil punya siswa itu akan menjadi satu tidak di grup, jadi nyampur gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Mana ini? Eh, 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 Kita ke dashboard dulu. Mm-mm. Lembar kerja tadi sudah di lembar kerja, terus kita klik ini. Hmm, Ini, nah, misalkan pakai yang tautan khusus Bapak Ibu ya. Tautan khusus ini bisa, tetapi ya itu nanti hasilnya nyampur Bapak Ibu ya. Nyampur jadi satu, tidak berada dalam satu folder gitu maksudnya ya. Nah, mungkin dari situ Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Untuk books-nya sudah selesai, kan siswa juga sudah. Jadi kita fokusnya hari ini itu saja, sama apa tadi, melihat nilai ya, melihat nilai siswa yang sudah mengerjakan. Nah, mungkin setelah ini lebih kepada diskusi terkait kendala Bapak Ibu mulai dari registrasi sampai Bapak Ibu mungkin mencobanya masih sampai membuat worksheet ya. Untuk workbooks Bapak Ibu bisa coba setelah ini atau saat berjalan ini. Nah, nanti kalau ada kendala kita bisa diskusi juga lewat grup WA ya. Silahkan Mbak Melisa bisa dibantu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya diskusi dulu. Iya, baik Bu Kiki. Oke. Ya, terima kasih Bu Kiki atas pemaparan materinya di pertemuan terakhir kita ini, di mana Bapak Ibu sudah dijelaskan juga tadi oleh Bu Kiki terkait bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan workbook dan juga terkait Bapak Ibu bisa melihat nilainya di mana begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu di pertemuan terakhir ini gunakan sebaik mungkin Bapak Ibu untuk bertanya mulai dari Bapak Ibu terkait registrasi live worksheet-nya hingga pada materi hari ketiga ini. Silakan Bapak Ibu bisa dengan cara mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya di meeting chat. Nah, ini ada Ibu Subirah, Ibu Kiki. Bu, apakah banyaknya lembar dibatasi untuk yang gratis begitu, Bu? Oke, siap. Jadi, Bu, di live worksheet itu ada menu tentang plan. Nah, di situ kita bisa melihat, sebentar ya, saya share dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya, di menu plan atau rencana nih, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau yang belum nanti bahasa Indonesia, nah ini plans. Bapak Ibu bisa lihat di sini, teacher plans-nya. Jadi untuk lembar kerja atau live worksheet-nya yang khusus untuk free, nah namanya gratisan itu pasti ada batasan kuota ya Bapak Ibu ya. Ada 30 worksheet yang Bapak Ibu bisa buat, kemudian ada 10 workbooks, 10 grup, 100 student, dan untuk daily worksheet answer itu unlimited, homeworknya unlimited,
mailbox-nya juga unlimited, respon homework-nya juga unlimited, download PDF worksheet per hari itu 10. Dan untuk iklan, mohon maaf masih ada ya, kalau dia dalam keadaan free atau gratisan pasti ada iklannya. Kalau Bapak Ibu ingin berbayar, maka bisa dilihat ya. Ini per bulannya segini Bapak Ibu ya. Dolar dalam dolar ini. Kalau per tahunnya kita bisa lihat 77 dolar apa ini? Dolar apa ya? Benar. Seperti itu, Ibu Melisa. Iya, baik. Terima kasih Ibu Kiki. Sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Subiha dan mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Oke. Jadi sudah jelas banget di sana dijelaskan ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan berikutnya ada dari Bapak atau Ibu Modesta. Bagaimana cara memasukkan lambang-lambang matematika seperti kuadrat, akar, dan lain-lain? Silakan Ibu Kiki. Oke, baik. Bapak apa Ibu ya ini? Bapak ya kayaknya. Pak Modesta Boko ya. Kalau Ibu mohon maaf ya, salah nanti. Oh, Ibu ternyata. Ibu Modesta. Selamat malam Bu Modesta. Cara memasukkan lambang-lambang. Jadi Bu Modesta, sekali lagi kami sampaikan bahwa template itu Ibu atau Bapak yang menyediakan dulu. Ya, template-nya itu maksudnya lembar kerjanya, PDF-nya dulu. Nah, live worksheet ini jembatan untuk memberikan rumus, bukan rumus ya, memberikan eh, apa namanya itu? tombol, tombol atau tempat untuk menginteraktifkan siswa menjawab di PDF tersebut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberi lambang matematika, itu tinggal Bapak Ibu menggunakan apa dulu template-nya. Kalau menggunakan Word, ya tinggal kita ketikkan biasa pakai simbol, ya kan? Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Canva, ternyata di Canva tidak ada simbol matematika. Nah, Bapak Ibu bisa dong ngetik kan di Word dulu, kemudian nanti di screenshot atau print screen, kemudian dimasukkan di Canva. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi live worksheet ini bukan tempat untuk membuat template, tetapi menjembatani agar template itu bisa interaktif. Oke. Oke, siap Ibu Kiki. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Modesta dan juga tadi ada pertanyaan yang sama juga yang serupa dari Bapak Agus. Oh, Jadi ya. benar eh, Bapak Ibu bisa membuat template-nya terlebih dahulu begitu di Canva waktu itu di pertemuan pertama atau gak kedua nggih Bu Kiki sempat dipaparkan juga dan kemudian terkait love worksheet-nya ini memang untuk menjembatani agar lembar kerja peserta didik Bapak Ibu itu menjadi interaktif begitu. Menu apa yang diklik untuk membuat TTS? Ini pertanyaan dari Ibu Rohana, Bu Kiki. Menu untuk TTS itu word search, Bu. Jadi kata yang mencari kata ya, kata yang tersembunyi kan. Jadi Bapak Ibu nanti untuk TTS, Bapak Ibu masukkan itu ada berapa kolom ya. Kemudian nanti dipilih setelah kolom itu jadi, Bapak Ibu itu ngeklik area mana yang menjadi kunci jawaban. Sebenarnya bukan teka-teki silang, tapi lebih pada ke mencari kata yang tersembunyi. Kalau Bapak Ibu ingin TTS, ya TTS yang benar, berarti pakai ini aja Bapak Ibu ya. Eh, pakai drag drop, tetapi eh, jawabannya sudah disiapkan. Ya tidak huruf satu-satu. Kalau pengen huruf satu-satu ya bisa, tetapi prosesnya akan lebih lama. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, siap baik Ibu Kiki. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa juga bertanya di meeting chat tidak apa-apa Bapak Ibu. Atau kalau ada kendala silahkan. Yang registrasi Silakan Bapak. aman ya Bapak Ibu ya. Ini sepertinya oke, bagaimana cara Ya, pertanyaan dari Ibu Nurjana ini Bu. Bagaimana cara menambahkan gambar pada worksheet? Silahkan Ibu Kiki. gambar pada worksheet? Maksudnya gambar lembar kegiatannya ya. Oke.
Ini saya spill sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin di luar dari materi ini sebenarnya ya. Sebentar. Mm, mm, mm. Oke. Kanvas saya masih loading Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, lembar kerja yang sudah saya siapkan di Drive itu saya buatnya dari Canva ya, bukan dari Live Worksheet, termasuk materi yang hari ini kita pakai, kemarin kita pakai, itu juga memakai Canva. Nah, worksheet ini, template yang saya gunakan itu menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Ketik saja CANVA. Dan itu Bapak Ibu harus registrasi dulu, login dulu ya. Ini Bapak Ibu, template-nya saya bikin sendiri. Oh, saya nggak, misalkan Bapak Ibu belum mengenal Canva, bikin saja di Word ya, di Word, Microsoft Word itu paling gampang. Nanti Bapak Ibu save pakai PDF. Loh, saya pengen nambahi, sudah jadi PDF, saya pengen nambahi gambar nih, kurang gambarnya. Ya berarti ulangi langkahnya, nambahi gambarnya di Word. Atau kalau seperti ini, di Canva ini, ya, saya juga harus nambahi di sini, bukan di live worksheet-nya. Tapi di sini misalkan nih ya, saya mau menambahkan apa ini? Nih, gambar di kata tersembunyi ini, di word search. Kita cari ikonnya si orang bernafas. Nah, ini ya. Misalkan nih, biar tampilnya lebih cantik kan, ini tambahi Bapak Ibu. Nah, terus kita taruh posisi kanan. Oke, seperti ini mungkin ya. Nah, ini kalau kita ingin ini tampil, gambar ini tampil, otomatis kita juga harus download dalam bentuk PDF. Nah, PDF standar diunduh. Nah, unduhan ini tadi harus kita masukkan ulang. Jadi pengulangan dari awal ke live worksheet-nya. Jadi bukan memberikan gambar di bagian live worksheet, bukan. Live worksheet ini fungsinya hanya sebagai jembatan untuk memberikan tombol-tombol yang interaktif kepada siswa. Nih, nih. Nah, Bapak Ibu ini. Mau ditambah gambar di sini ya berarti harus mengulangi dari awal. Makanya sebelum Bapak Ibu memasukkan eh, tombol interaktifnya ini, maka Bapak Ibu perlu betul-betul finishkan dulu, valikan dulu template yang Bapak Ibu gunakan, baru Bapak Ibu bisa masukkan ke sini biar tidak mengulang-ulang. Jadi live worksheet ini nih hanya membuat kita edit ya, edit image. Bentar, kok edit image, edit elemen. Bentar, bentar. Nah ini, udah kita tuh hanya memasukkan ini Bapak Ibu. Jadi memasukkan fitur interaksi atau fitur tombolnya untuk siswa lebih bisa berinteraksi di PDF atau template yang sudah kita buat. Kalau menambah perintah itu baru bisa. Menambah perintah itu ada di bagian simple text. Tapi kalau udah nambah gambar bisa Bapak Ibu ya. Di sini. Nih, misalkan nih. Cuman penulisannya juga nggak akan sama. Ini kita tambahkan misalkan istilah dengan jawaban singkat. Oke. Style hurufnya kita ganti misalkan Arial. Fontsnya 24. Font color hitam. Nah, kita save. Nah, ini bisa. Tetapi kalau gambar tidak bisa. Dan ini memang menu baru, tidak masuk dalam soal. Jadi kita aman untuk membuat perintah yang langsung menggunakan tulisan dari
simple text yang ada di worksheet. Tapi kalau gambar belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke, Nah siap Bu ini, Kiki. oke, ini Bu Nurjana konfirmasi juga. Berarti dibuat dulu dengan Canva. Betul, Ibu. Jadi untuk LKPD-nya ya, template-nya, ini saya sampaikan template-nya ya. LKPD-nya dibuat dulu ya Bapak Ibu. Loh saya nggak bisa desain Canva, nanti ikuti pelatihan Canva. Bulan depan ada, tapi website ya, bukan desain desain LKPD gitu. Oke. Iya, terima kasih Bu Kiki. Jadi langkah pertama apa nih yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah Bapak Ibu bisa nih menyiapkan desain dari LKPD Bapak Ibu. Kemudian barulah nanti LKPD tersebut diubah menjadi interaktif dengan menggunakan live worksheet. Begitu Bapak Ibu. Betul. Dan bisa dengan menggunakan Canva atau Word. Silakan. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Halimatus Sa'diyah. Apakah bisa Oke. siswa mengerjakan LKPD tanpa mendaftar di live worksheet? Begitu, Bu. Sangat bisa jawabannya. Kalian sudah dibahas ya Mbak Melisa. Jadi Ibu Nur Rahmatus, mungkin Ibu baru bergabung atau kemarin sedikit skip ya. Bisa Bu Nur Halimatus, kita nggak mau ribet, ya tinggal memberikan link worksheet yang sudah kita ya. Tentunya sebelum menging sudah ada settingan-settingan tertentu di bagian bawah link ya. Jadi sebelum Ibu mengambil salinan link, di bagian bawah tersebut sudah diarahkan untuk menyeting dulu sesuai dengan tujuan Bapak Ibu membuat LKPD tersebut. Jadi bisa Bu Nur Halimatus Sadia nanti langsung aja custom link tulisannya, nggak usah siswa nggak usah mendaftar seperti itu. Oke, siap Bu Kiki. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu bagaimana nanti untuk custom link-nya di pertemuan kedua kemarin, Ibu Kiki juga telah membagikan terkait hal tersebut. Jadi, siswa tidak perlu nih mendaftar di live worksheet-nya. Begitu. Nah, ini juga ada Bapak Gunawan yang sakit tetapi masih semangat banget ini Bu Kiki berada di room ini untuk menyimak pemaparan dari Bu Kiki dan semoga Bapak Ibu yang mungkin masih diberikan kesehatan bisa mempraktikkan juga dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan nanti setelah sehat Bapak Ibu bisa nih mencoba. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Kiki. Amin. Mungkin Bu Kiki bisa ini Bu closing statement agar Bapak Ibu di sini ini juga semangat gitu Bu. Tadi kan ada yang ribet begitu Bu. Mungkin bisa diberi closing statement agar semangat begitu Bu Kiki. Silakan. Oke. Sudah tidak ada lagi Pak Ibu yang bertanya. Waduh. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, dengan segala kesibukan ada, tentunya tidak hanya, yakinlah Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu yang sibuk secara sendirian. Itu pasti ya. Dimanapun berada kita, itu pasti kita disibukkan dengan hal-hal yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita ini, hanya tinggal itu menjadi prioritas atau tidak. Kalau memang itu jadi prioritas kita, maka kita laksanakan yang prioritas kita terlebih dahulu. Kalau memang ini tidak dijadikan prioritas, tapi mohon dijadikan sebuah pembelajaran agar Bapak Ibu lebih lagi untuk meningkatkan skillnya, ya. Jadi tidak hanya untuk memperoleh sertifikat, tetapi lebih pada bagaimana kita nantinya bisa memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa kita. Karena tentunya Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru melihat siswa kita yang diajar hanya dengan ceramah, terus kita beri lembaran kerja yang biasa aja, pasti respon mereka ya akan biasa saja. Atau bahkan ada yang sampai males ya, apa kata orang Jawa, aras-arasan itu apa ya, lemes, tidak bergairah, bahkan untuk masuk sekolah aja tidak mood. Nah, mari kita ciptakan lingkungan yang benar-benar interaktif, yang benar-benar memfasilitasi anak kita. Bayangkan saja ketika anak kita kandung, misalkan anak kita sendiri diajar guru yang cuma ceramah, yang bikin bosen setiap harinya, itu tentunya kita juga merasa prihatin. Nah, oleh karena itu mari kita
sama-sama berjuang, kita bertransformasi bersama untuk membangkitkan semangat para siswa kita, lebih interaktif lagi, kita membuat banyak perubahan ya dalam pembelajaran kita, setidaknya mereka merasa, aduh ini menarik. Oh guruku ini keren ya. Oh, kok bisa ya PDF ini kita klik-klik ya. Oh ternyata guruku ini pinter bisa menilai langsung hasil jawabanku. Itu ya Bapak Ibu. Dan dimohon kita praktek, kalau nggak praktek hanya dengarkan kayak gini, saya yakin nggak akan bisa dan pasti ribet kalau kita hanya mendengarkan. Ribet itu akan mudah jika kita apa mencoba untuk berlatih. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu nanti mencoba, akhirnya tadi endingnya nanti pasti bilang, oh alah cuma gini ternyata gampang gitu kan. Ya kan Bapak Ibu? Jadi harapannya nanti semoga Bapak Ibu bisa berkarya yang lebih banyak dan bisa dipublikasikan untuk karyanya nanti kalau bisa Bapak Ibu ya silahkan di screenshot atau ambil video bagaimana cara mengerjakannya terus Bapak Ibu bisa share ke media sosial boleh YouTube boleh Instagram boleh Facebook terserah jangan lupa add saya jadi nanti kita saling berbagi juga untuk guru lain selain kita menebarkan ilmu ke siswa, kita juga berbagi inspirasi kepada guru-guru lain. Tetap semangat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Yang lagi sakit, semoga diberikan kesehatan, sakitnya diambil dulu, agar setiap kegiatan yang Bapak Ibu sedang ikuti kali ini ya dapat dimaksimalkan. Terima kasih, itu dulu dari saya Mbak Mailisa. Kurang lebihnya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Kalau eh, apa yang saya sampaikan terlalu cepat atau Bapak Ibu susah menangkap apa yang saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lagi di grup ya Bapak Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Kiki atas closing statement-nya yang luar biasa sekali. Semoga bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu jangan hanya menyimak saja begitu, bisa dengan mempraktekannya. Agar apa Bapak Ibu? Agar nanti di kelas Bapak Ibu juga bisa menjadi kelas yang menyenangkan begitu bagi anak-anak dan bahkan dengan adanya live worksheet ini Bapak Ibu juga bisa loh membuat penelitian terkait penelitian tindakan kelas begitu Bapak Ibu dan Betul. tentunya di kami juga ada Bu Kiki terkait penyusunan laporan PTK yang mana Bapak Ibu bisa nih mengambil tindakan berupa live worksheet yang nantinya ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah begitu. Jadi banyak sekali manfaatnya selama 3 hari ini kita bersama dengan Ibu Kiki dan Alhamdulillah semoga kita bisa menyerap semua ilmu yang ada dan bisa langsung take action. Amin. Mungkin itu Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki telah membersamai kami hingga 3 hari. Terima kasih juga Bapak Ibu yang antusias sekali. Semoga Bapak Ibu semangat untuk mencoba, semangat untuk membuat hasil karya yang menarik tentunya dengan live worksheet ini. Dan jangan lupa bisa di-share di sosial media dengan tag Bu Kiki, nggih, Bapak Ibu, Kiki untuk Nikens. username IG-nya. Oke. Nah, Kiki Niken. Pakai Mungkin S. bisa saya share di meeting chat. Nah, begini, nggih, Bu Kiki, Kiki Nikens. Menggunakan Oke. S, karena sekarang lagi panas begitu ya Atas Bu Kiki. biar dingin. Betul Mbak Melisa, biar dingin nih. Oke, Pakai es dulu. silakan Bapak Ibu bisa di-follow dan langsung di-tag. Tidak perlu malu-malu begitu Bapak Ibu. Karena kita bisa saling ini ya Bapak Ibu sharing untuk memperlihatkan hasil-hasil karya Bapak Ibu. Jadi harus Betul. bangga memperlihatkan karya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu di pertemuan ketiga ini. Kalaupun Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa nih sharing lagi di diskusi interaktif melalui WhatsApp group yang mana di sana juga ada Ibu Kiki yang akan merespon Bapak Ibu terkait kendala Bapak Ibu juga nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan solusi di sana begitu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu selama 3 hari ini begitu. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kurangnya begitu Bapak Ibu dan ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Melisa Ajeng selaku moderator, pamit undur diri Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir. Tadi ada yang nanya materi, materi sudah di-share ya di Drive, link Drive, silahkan dibuka, Bapak Ibu sudah lengkap. Yang tidak mau lihat, yang tidak mau terlalu lama melihat Zoom-nya, bisa Bapak Ibu pelajari lewat materi tersebut. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk mencoba terus. Saya izin live ya Mbak Melisa. Terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih Guru Inspiratif Indonesia. Kita berjumpa lagi di bulan depan Mbak Melisa. Iya, Ibu. Terima kasih, Baik. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.